Demikian pula kita bisa mengambil adab. Sebagaimana kita juga bisa mentadib, mendidik orang. Kita juga bisa menyejukkan orang, menjadikan orang itu nyaman, sebagaimana kita juga bisa merasa nyaman manakala kita bergaul. Demikian pula dengan pergaulan ini kita akan mendapatkan pahala manakala kita menunaikan hak-haknya dengan kita bergaul. Sebagaimana hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah kita bahas kemarin. Barang siapa yang bergaul kemudian dia bisa bersabar, maka itu lebih baik. Dan kita memang juga butuh orang. Yang harus ditanamkan pada diri kita adalah bahwa kita itu butuh kepada mereka, bukan mereka yang butuh kepada kita. Kita butuh kepada mereka karena apa? Mereka bisa mendengar mungkin nasihat kita, atau apa yang kita bisa berikan manfaat kepada mereka, mereka mau nerima. Fuqara, masakin, itu dibutuhkan bagi orang-orang kaya. Ini. Supaya apa? Supaya mereka bisa menyalurkan apa yang Allah berikan kelebihan dari hartanya. Ini. Coba kalau orang-orang fuqara masakin tidak mau terima sedekah mereka, mau apa coba? Maka ini yang harus ada pada diri kita, bahwasanya kita butuh orang lain. Ini. Ketika orang mau menerima kebaikan-kebaikan kita, maka ini kita syukuri. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Kita berterima kasih kepada mereka dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kita masih bisa berbuat kebaikan. Ini manfaat-manfaat yang muta'addiyah. Sifatnya berkaitan dengan kepada orang lain. Maka khana fillah jazakumullahu rahimakum, ini tentunya adalah satu hal yang musyahad, satu hal yang kita saksikan. Dan juga bisa kita mengambil ibrah dari faedah-faedah kita bergaul, bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain. Di antara faedahnya adalah yang pertama itu tadi ta'lim wa ta'allum. Yang pertama ta'lim wa ta'allum, kita bisa belajar dan kita bisa mengajarkan. Dan dalam hal ini tentunya banyak para ulama menyebutkan tentang keutamaan belajar dan mengajarkan ilmu. Bahkan ini bisa dibilang adalah merupakan gerbang menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang masyhur sering kita dengar, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mengais ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju jannah. Demikian pula mempelajari hal yang wajib, yang kita tidak bisa melakukan satu kewajiban kecuali dengan belajar itu, maka ini juga menjadi keharusan untuk kita bergaul, dan itu kita dapatkan adalah dengan bergaul. Maka menyibukkan diri dengan ibadah, dari mana dia bisa beribadah kalau kemudian dia tidak belajar? Dari mana dia belajar kalau tidak kemudian bergaul? Maka ini pun juga butuh kepada pergaulan. Maka kalau kemudian menyendiri sebelum mendapatkan ilmu, ini yang tentunya adalah kerugian yang didapat. Menyendiri yang uzlah, menghindar dari masyarakat, menghindar dari orang sebelum tahsil yang muassal, maka ini khusran di dunia wal akhirah, dunia dan akhiratnya. Bagaimana dia akan mendapatkan ilmu? Maka belajar dulu.
Kalau mau i'tizal, mau menyendiri, setelah ilmunya mencukupi. Bagaimana dikatakan oleh Rabi' ibn Khaytham, tafaqqah thumma i'tazil. Belajar menjadi orang faqih, baru kemudian menyendiri. Wal ilmu asluddin wala khaira fi uzlatil awam. Ilmu adalah merupakan dasar agama dan tidak ada kebaikan bagi dalam uzlahnya orang awam. Orang enggak punya ilmu, uzlah menyendiri mau ngapain? Ya. Maka sebagian para ulama ditanya, bagaimana pendapat Anda tentang uzlahnya menyendirinya orang yang jahil? Maka mereka menjawab, kerugian, kebinasaan. Bagaimana kalau seorang alim itu i'tizal, menyendiri? Maka para ulama mengatakan, malaka walaha, apa urusanmu dengan uzlahnya dia? Biarkan. Kemudian diibaratkan, dia itu ibarat seekor unta yang punya punya tapalnya dan juga punya tempat air, punya simpanan air. Artinya seorang alim kalau dia uzlah, tahu masalah, bisa menyelesaikan masalah. Maka enggak ada urusan kalau kemudian dia sudah alim. Maka ini belajar dulu baru kemudian uzlah. Namun kalau kemudian menyendiri, menghindar dari orang sebelum belajar, maka ini berbahaya. Berbahaya, syaitan akan bersamanya. Dan inilah yang cukup berbahaya, syaitan, ya. Adapun ta'lim, mengajarkan ilmu, pahalanya besar. Tentunya kembalinya jika niatnya adalah niat yang baik. Mengajarkan ilmu sebagaimana hadis Nabi SAW, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Dan jelas berkhidmah kepada ilmu, belajar, mengajarkan ilmu, berkecimpung dalam masalah ilmu, ini subhanallah satu hal yang keutamaan yang sangat besar. Dan itu sekali lagi tidak akan didapat kecuali dengan bergaul. Dengan bergaul bisa belajar, bisa mengambil ibrah, dan juga bisa ikhlas ketika bisa bergaul dengan mengambil ibrah ini. Dan ini sekali lagi adalah niat. Kalau kemudian niatannya adalah untuk mencari popularitas atau mencari banyak pengikut atau untuk untuk merubah status ini, maka ini adalah kerusakan dunia dan agamanya. Maka ini yang tentunya kita mesti selalu memperbaiki niat kita dalam belajar dan dalam mengajarkan ilmu. Agar kita bisa menunaikan hak-hak agama. Kemudian kita bisa i'tizal yang didasari dengan ilmu. Maka bagaimana untuk kemudian mendapatkannya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti ini bahkan tidak boleh untuk seorang itu i'tizal. Ketika taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar, maka ini tidak boleh i'tizal, menyendiri. Demikian pula sebagaimana tidak dibolehkan untuk kemudian menyembunyikan ilmunya karena diancam oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Man katama ilman, barang siapa menyembunyikan ilmu, uljima bilijami minan nar, ya, akan dikasih tali kendali dari neraka, dari api. Nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah.
Namun sekali lagi adalah seorang talibul ilm adalah bagi kita dalam ibadah, dalam segala aktivitas kita adalah hendaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ini insyaallah akan barokah sebagaimana kata Imam Malik rahimahullahu taala, kullu ma lillahi baqi. Semua yang karena Allah Subhanahu wa taala akan kekal. Maka jangan tertipu dengan omongannya orang mengatakan bahwa kami belajar ilmu ya, bukan karena Allah. Maka kemudian menolak kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, ini berkaitan dengan ilmu agama, ilmu Al-Qur'an, hadis, mengenal siratul anbiya, as-sahaba yang tentunya di dalamnya terkandung hal-hal yang bisa seseorang itu menumbuhkan rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ilmu yang kemudian menambah seseorang khusyuknya kepada Allah Subhanahu wa taala, takutnya kepada Allah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya adalah para ulama. Artinya orang yang berilmu. Maka semakin berilmu, semakin rasa khasyahnya berat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama. Kemudian faedah yang kedua dari faedah bergaul ini, an-naf' wal intifa'. Bisa memberi manfaat dan bisa mengambil manfaat. Memberi manfaat dan bisa mengambil manfaat. Mengambil manfaat dari manusia sebagai kasab. Maka kemudian, kalau kemudian ternyata dibutuhkan dua-duanya ini ya. Manakala kita memang butuh kepada ilmu itu, tidak boleh untuk uzlah. Tidak boleh untuk menyendiri. Sebagaimana ketika kita punya ilmu dan ilmu kita dibutuhkan oleh masyarakat, tidak boleh untuk kemudian uzlah. Menyembunyikan diri, menyembunyikan ilmu. Ini masuk dalam ancaman. Jelas kalau kondisi seperti ini, ya, maka mukhalatah, bergaul, ini jelas lebih afdal daripada menyendiri. Kecuali jika uzlah, menyendiri itu memang memberi manfaat. Ya tentunya sebagaimana kemarin kita bahas bahwa ada saat-saatnya untuk seseorang itu uzlah. Tidak kemudian 24 jam dipakai penuh untuk bergaul, berinteraksi dengan orang, ya. Baik mungkin dengan bahasa sekarang secara offline atau secara online, ya. 24 jam, ya. Siang hari mungkin bergaul dengan orang, malam harinya kemudian berselancar di dunia maya. Ya kalau memberi manfaat nggak ada masalah. Namun tentunya tetap ada waktu-waktu khusus untuk i'tizal, untuk menyendiri bersama Allah Subhanahu wa taala. Mengadukan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas lebih utama. Memberi manfaat kepada manusia, mengambil manfaat dari manusia dan juga memberi manfaat kepada manusia. Dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan hartanya, dengan badannya untuk bisa memenuhi kebutuhan mereka, dan ini tidak bisa didapat kecuali dengan bergaul. Sesuai dengan ketetapan-ketetapan syariat. Dan ini jelas lebih afdal, lebih utama daripada menyendiri.
Maka inilah ada masa-masanya, ada waktunya. Kemudian faedah yang ketiga, jadi faedah mukhalatah, faedah bergaul adalah at-ta'dib wa ta'addub. Bisa mendidik orang dan juga bisa mengambil pelajaran, mentakdib dirinya. Artinya dengan seperti itu bisa kemudian membiasakan, terbiasa dengan keras kasarnya manusia, dengan berbagai sikapnya manusia. Dengan bergaul itu kemudian bisa ta'aruf, bisa memahami karakter orang, tabiatnya orang, dan bagaimana kebiasaannya. Yang dengan itu berikutnya adalah tafahum, bisa memahami. Ketika bisa saling memahami, berikutnya adalah ta'awun. Baru bisa kerjasama. Bagaimana mungkin akan bisa kerjasama kalau kemudian belum saling memahami, belum saling mengenal. Dan kemudian ketika sudah ta'awun, berikutnya lagi derajat yang paling tinggi adalah takatuf, saling membantu, ya. Saling menguatkan. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, ditanggung bersama. Ada rasa empati kepada saudaranya akan ditumbuhkan dengan rasa empati, rasa perhatian dengan orang, ya. Khususnya di saat-saat pandemi seperti ini, bagaimana tetangga kita, bagaimana saudara kita, bagaimana kawan kita, selalu diperhatikan. Oh, biasanya sih kalau di hari-hari biasa lumayan, pikir seperti ini, dalam kondisi karantina, dalam kondisi social distancing, menjaga jarak dan seperti itu, kemudian pun juga terkadang ada imbasnya. Maka ini kemudian menumbuhkan dengan tadi ta'aruf, kemudian tafahum, kemudian ta'awun, maka bisa kemudian terrealisasi untuk bisa saling menguatkan, saling menambal, menopang satu dengan yang lainnya. Berusaha untuk tahammulul adza, berusaha kuat untuk bisa tahan banting dari gangguan-gangguan mereka. Dan ini akan menjadi seorang mukmin yang kuat, yang tentunya seorang mukmin yang kuat lebih dicintai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minidh dhaif. Karena dia bisa berbuat yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Maka khana fi din jazakumullah rahimakum, ini hal-hal yang mesti diperhatikan. Meskipun mungkin seseorang itu menyendiri di malam harinya bersama Allah Subhanahu wa taala, siang harinya adalah ibarat seperti singa. Kemudian ta'dib, bisa mengajari orang, mendidik orang, ya, dengan berbagai kekurangan-kekurangan yang terjadi. Yang juga dengan itu ilmu pun akan bisa tersebar, ya. Ilmu akan bisa menyebar. Maka ini bergaul, indahnya pergaulan, indahnya pertemanan, ketika semuanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan ukhuwah imaniyah. Kemudian faedah yang keempatnya, yang dari faedah-faedah ini tentunya adalah merupakan afatul i'tizal, afatul uzlah, merupakan kekurangan. Faedah dari bergaul adalah merupakan kekurangan dari menyendiri. Adalah faedah berikutnya adalah bisa menjinakkan diri sendiri dan bisa menjinakkan orang lain. Bahasanya seperti itu, ya. Artinya bisa menciptakan kenyamanan untuk dirinya sendiri dengan bergaul, demikian pula bisa memberikan rasa nyaman kepada orang. Dan ini seorang mukmin seperti itu hendaknya.
memberikan kenyamanan, dan memang Islam datang untuk memberikan kenyamanan, rahmatan lil alamin, memberikan rahmat bagi seluruh alam. Adapun terkadang dari Kisro dan semisalnya, ini manusianya. Agama tidak mengajari untuk seperti itu. Maka bisa memberikan tarwihul qulub. Hati itu aman, nyaman. Karena seseorang itu tidak bisa sendiri. Tabiatnya manusia itu tidak bisa sendiri, butuh kepada orang lain dan butuh kepada perlindungan. Apalagi kemudian dalam rangka untuk mengambil sikap-sikap tertentu yang seseorang terkadang tidak bisa memutuskan diri sendiri. Memutuskan secara pribadi, curhat, minta pertolongan, minta pendapat. Ya. Kemudian faedah berikutnya adalah untuk mendapatkan pahala, meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah dengan bergaul. Contoh banyak. Menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, ya, menghadiri berbagai kegiatan-kegiatan sosial, ya, memenuhi undangan, dan tentunya padanya pahala yang besar. Minim-minimnya adalah apa? Idkhalus surur 'alal mu'min. Menjadi sebab bahagia, kebahagiaan bagi seorang mukmin. Maka ini tentunya adalah kita berusaha bagaimana untuk menjadi orang-orang yang menjadi pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Maka mesti ditimbang. Dari pahala bergaul, bermasyarakat, berinteraksi dengan orang lain, artinya juga ditimbang dengan kerusakannya. Nah, karena terkadang pada sebagian keadaan uzlah itu lebih utama. Namun pada sebagian keadaan menyendiri adalah bergaul adalah lebih utama. Kemudian yang keenam dari faedah dari bergaul ini adalah tawadhu. Tunduk. Karena apa? Seseorang itu tidak bisa hidup sendiri. Maka ketika dia harus hidup dengan orang lain, mengharuskan bahwa dirinya itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fakir, sangat butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dengan bergaul menjadikan seorang itu bisa berubah, tawadhu, santun, ya, humanis, familiar, ya, bermasyarakat. Ya. Namun sebagian orang terkadang memilih uzlah adalah karena kesombongannya, memilih untuk menyendiri karena kesombongannya, takabur, ujub, merasa dirinya lebih, tidak butuh kepada orang lain. Maka ini bukan orang yang mulia. Maka ini faedah, senang untuk dikunjungi, ya. Senang kalau ada orang mengunjungi ke tempatnya, Masya Allah. Dan juga senang untuk bergaul dengan siapapun, baik itu dari kalangan bangsawan, negarawan, ataupun juga dari kalangan awam. Maka kalau keadaannya seperti ini, uzlah menyendiri itu adalah jahil. Menyendiri adalah sebab kebodohan. Karena namanya tawadhu ini memiliki bagian yang besar.
Maka inilah apabila kita mengetahui faedah-faedah dari bergaul dan kerusakan-kerusakannya, maka akan terrealisasi hikmah dan pelajaran. Dan ini tentunya adalah masing-masing melihat kepada juga sesuai dengan keadaannya. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengatakan al-inqibat anin nasi maksabatun lil adawah wal imbisat ilaihim majlabatun lisu' fakun bainal qabdi wal bast wa man dhakara siwa hadha wa huwa qasir wa innama huwa ikhbarun an halihi fala yajuzu an yahkuma biha ala ghairil mukhalifil hal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bergaul dengan manusia adalah maksabatun lil adawah, mencari kasab, mencari sebab adanya permusuhan. Namanya orang bergaul, terkadang tidak cocok-cocok banget, tidak, terkadang tetap ada sisi-sisi yang menjadi celah itu. Kemudian juga bersikap santun kepada mereka pun juga terkadang majlabatun lisu, yang akan mendatangkan keburukan. Maka dalam hal ini dia mengatakan fakun bainal qabdi wal bast, maka jadilah kalian itu tengah-tengah antara sikap kasar dengan sikap lembut. Ini tengah-tengah. Dan kalau tidak demikian maka ini qasir, jelas kurang. Dan ini mengkhabarkan tentang keadaan masing-masing. Sekali lagi adalah tidak bisa kemudian kita mencontoh fulan seperti ini maka nah, kondisi dzurufnya itu berbeda-beda, yang tentunya kita tidak bisa menyalahkan. Maka tidak boleh untuk kemudian menghukumi kepada orang lain yang menyelisihi ketika keadaannya adalah seperti itu. Maka kalau demikian bagaimana adab-adab tentang uzlah menyendiri ini? Maka beliau katakan yanbaghi lil mu'tazil an yanwiya bi uzlatihi kaffa syar'i anin nas. Hendaknya yang menginginkan untuk menyendiri hendaknya berniat uzlahnya itu adalah untuk menahan keburukan dari manusia, kemudian meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala akan keburukan orang-orang yang buruk. Akan keburukan orang-orang yang buruk. Sebagaimana yang sering kita ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ma khalaq, dari keburukan apa yang telah diciptakan. Maka ini niat yang pertama karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian menahan diri dari hal-hal yang merupakan dampak daripada dampak buruk dari uzlah ini. Maka ini adab-adab yang demikian jelas, di mana bagi seorang yang menyendiri dia berniat menyendirinya adalah menahan diri dari gangguan orang, menahan diri dari gangguan orang, atau menahan dirinya untuk tidak mengganggu kepada orang.
kemudian minta keselamatan dari keburukan orang-orang yang buruk, minta diselesaikan dari kekurangan-kekurangan itu semua dalam menegakkan hak-hak kaum muslimin. Kemudian menjadikan semua aktivitasnya itu adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini adab yang jelas. Maka dalam hal ini bagaimana mesti adab dan berkhalwat, menyendiri, i'tizal adalah dalam rangka, beliau mengatakan thumma liyakun fi khalawatihi muwadhiban 'alal ilmi wal amal. Jadi melanjutkan kebiasaan berkaitan dengan ladang ilmu dan ladang amal. Dan kemudian akan bisa, dengan itu akan dia bisa memetik buah daripada menyendirinya itu. Demikian pula hendaknya menahan orang dari banyak-banyak beraktivitas, berkunjung, dan supaya mencukupkan tentang kawannya supaya tidak terputus, tanyakan bagaimana keadaan fulan, bagaimana keadaan fulan, lama tidak ketemu. Maka ini bimbingan dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada kita, agar menjadi orang yang sabur, sangat sabar dengan apa yang diterima dari berbagai gangguan-gangguan manusia. Maka inilah uzlah yang memberi manfaat, di mana tetap berkawan dengan orang-orang yang saleh, yang itu akan bisa menenteramkan hati kita, dan juga itu yang akan bisa menjaga diri kita dari keterpurukan, ya, dari berbagai dampak-dampak yang diakibatkan dari menyendiri itu. Dan juga hendaknya banyak-banyak mengingat kematian di saat sendirian, di saat menyendiri, uzlahnya misalkan, maka ini semakin banyak teringat akan kematian. Menyendiri tatkala dikubur, membayangkan bagaimana keadaannya ketika di alam kubur. Maka inilah khawafidina jazakumullah rahimakum, dari beberapa poin tentang manfaat daripada bergaul dan bermasyarakat, sebagaimana hal itu adalah akan menjadi merupakan kekurangan dalam soal itu uzlah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bimbingan dan taufiknya untuk kita bisa melakukan yang terbaik di antara uzlah dengan mukhalatah, menyendiri dengan bergaul, agar kita bergaul pun juga dalam koridor syar'i, sebagaimana ketika kita menyendiri pun juga dalam rangka menahan diri dari keburukan dan juga untuk melihat kebaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wafaqanallahu wa iyyakum, innahu lidzalikal qadir alaih, wallahu ta'ala alam. Ini ada pertanyaan, bolehkah berhutang untuk berkorban? Para ulama dalam hal ini ada tafsil, ya. Yang jelas tentang keutamaan kurban ini besar, ya. Sampai Rasulullah SAW menghardik kepada orang-orang yang diberikan kemampuan kemudian tidak mau berkorban. Man kana lahu si'ah falam yudhhi fala yaqrabanna musallana, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa yang diberikan keluasan kemudian tidak berkorban, maka jangan dekat-dekat ke tempat sholat kami. Yang jelas faedahnya adalah sangat besar, dan itu nilai ketakwaan termasuk syiar min syairillah.
Karena keutamaannya ini dan waktunya tentunya adalah muaqqat, waktunya terbatas. Dari tanggal 10 Dzulhijjah setelah kita menunaikan sholat Idul Adha sampai sebelum terbenam matahari tanggal 13 Dzulhijjah. Artinya waktunya muaqqat, waktunya adalah terbatas, sedikit. Maka dalam hal ini diantaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dan yang lainnya para ulama menyebutkan sesuai dengan pertanyaannya, apakah boleh untuk berhutang ketika berkurban jika memungkinkan. Setelah berkurban itu dia sanggup untuk membayarnya. Artinya ada jagan, ya. Ada yang sudah disiapkan, oh nanti ini sudah terpegang misalkan. Maka tidak mengapa untuk kemudian berhutang. Jika pas hari hanya itu atau pas semestinya untuk iuran gak ada uang yang mencukupi, boleh untuk ngutang, ya. Jika sekiranya setelah berkorban itu adalah akan bisa segera membayarnya, ya. Maka ini dibolehkan. Wallahu ta'ala alam. Hal ini adalah karena keutamaan dari berkorban itu. Maka mari kita syiarkan, kita angkat syiar Allah Subhanahu wa taala dari ibadah kurban ini. Ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala juga menjadikannya dalam merupakan nilai ketakwaan. Wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ini barangkali wafaqana Allah wa iyyakum ila kulli khairin wa shalah wa thabbatana al islam wa ala sunnah innahu waliyyu dzalika al-qadir alim wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wa sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin wa jazakumullahu khairan ala husnil istima' wa barakallahu fikum.